Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi hari ini, pagi apa siang nih? Matahari belum kelihatan. Pagi menjelang siang dan lebih dekat dengan siang sebetulnya. Tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan 13 Februari 2021, lembar yang kedua dari tahun baru Imlek. Masih kesemasyarakat. Apa awalnya itu kan? Sehat Bu ya? Siang. Puasa? Puasa Imlek? Puasa Rejab. Oh, alhamdulillah puasa Rejab ya, alhamdulillah. Bu, semoga puasa panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat ganda, segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Satu saja Bu. Alhamdulillah Habib juga siap, Habib juga puasa. Tapi kadang-kadang ketika puasa ada saja yang menguji kesabaran kita. Maksudnya gak enak ini. Nggak boleh sambat, kudu sabar nomor sambat. Sabar. Alhamdulillah. Bu, ayo kita kembali mengawali kajian kita. Sampai mana catatan? Hadas besar. Hadas besar. Oke, hadas besar yang mana? Tentang mandi besar? Yang nifas itu ya? Oh, apa namanya? Nifas. Yang haid keluar terus itu. Istihadah. Haid, nifas, wal istihadah berarti. Tentang itu? Tapi sudah beres? Belum. Istihadah belum. Baik. Alhamdulillah. Niki siang sudah datang ya? Ada bau-bauan dari dalam. Oknum. Siap, alhamdulillah. Kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Hadas akbar, hadas yang besar gitu ya. Pertama apa kemarin? Mimpi. Ihtilam, bermimpi. Kemudian jima. Kemudian inzalul mani. Kemudian haid, kemudian nifas, kemudian sudah. Sudah. Sampun nggih? Haid dan nifas. Istihadah bagaimana? Ini tumben-tumbenan sampai agak detail tentang ini. Agak deg-degan sih. Haid dan nifas. Baik. Kita syara'atu tayammum
مسح على الخفين استنجاء والذي يبلغ 3 أشياء فلا تشتري في الرجال. Ini dia. ويخرج من الفرج. Lihat, ini dia, saya bacakan ya. ويخرج من الفرج 3 دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة. Bu, ini agak detail nggak apa-apa ya? Iya. Karena sesuai dengan request ya. Oke. Yakhruj min al-farji. Bu, bahasa Arabnya yakhruju min al-farji 3 dima. Dari rahim lah. Aqsa rahimil mar'ah ya. Dari, ini terjemahan yang paling enak didengar ya. Keluar dari ujung rahim seorang perempuan. Kan bahasanya nggak enak. Tapi ya pokoknya itulah. Pokoknya begitu. Ya, keluar dari jalannya. Bisa masak coba. Oh, pantesan batu-batu saya. Yakhruju min al-farji 3 dima. Keluar dari jalannya perempuan itu 3 darah. Al-haid wan nifas wal istihadha. Al-haid wan nifas wal istihadha. Baik, pertama. Fal haidu. Nah, fal haidu pertama. Haid, nomor 1 ya. Haid. Apa itu haid? Oke. Fal haidu huwa ad-damul kharij min farj al-mar'ati ala sabil as-sihha. Huwa ad-damul kharij min farj al-mar'ah. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim, ya apa sih terjemahannya ya? Farjil mar'ah, terjemahannya apa? Jalannya perempuan itu juga gak enak ya? Apa ya? Dari organ. Oke, organ gitu ya, organ ya. Organ bukan organ ini. Organ bukan organ. Itu organ. Haid itu ad-damul khariju min farjil mar'ah. Darah yang keluar dari organ seorang perempuan ala sabilis shihah, dan itu dalam keadaan sehat normal. Min ghairi sababil wiladah, dan bukan sebab melahirkan babaran persalinan. Walaunuhu aswadun muhtajimun ladza. Biasanya darah yang keluar tersebut berwarna aswadun muhtajimun ladza. Merah hati. Merah hati berwarna hitam, merah hati pekat. Bisa? Kalau bilang hitam, kejam juga ya. Kalau hitam lah sama Denny ya. Jadi bahasanya adalah berwarna merah hati pekat. Merah hati pekat. Sepekat mendung yang menggelayuti hati. Berwarna merah hati pekat. Oke. Kemudian muhtajibun ladza, dia ladza itu apa ya? Ladza itu enggak apa ya? Ladza itu apa sih? Keras, bukan keras, apa istilahnya? Menyengat. Pokoknya udah lagu angel. Ya pokoknya itu. Pokoknya tahu ya. Udah. Ini Maulana menerangkan. Kita menerangkan sesuatu yang kita tidak mengalami. Iya.
Warnanya merah hati pekat. Oke, terjemahan ini bisa dipahami? Tepat. Atau ibu punya terjemahan lain? Betul ya. Oke. Aswadun mahtajimun, dan ya merah hati yang pekat gitu ya. Kemudian ini al-haid. Ada pertanyaan tentang haid? Gak ada ya, haid ya. Oke, yang kedua an-nifas. Yang kedua an-nifas. Ini ya, dua nifas. Apa nifas itu, Bu? Huwa damul kharij, darah yang keluar. Jadi keduanya ad-damul khariju. Ad-damul khariju, darah yang keluar aqibal wiladah, setelah proses persalinan badan melahirkan. Keduanya haid dan nifas adalah ad-damul kharij. Kalau nifas ad-damul kharij aqibal wiladah, setelah proses persalinan. Tetapi kalau yang pertama haid, darah yang keluar ad-damul kharij min fardil mar'ah min ghairi sababil wiladah, min ghairi sababil wiladah. Kata kuncinya adalah kalau haid itu ghairi sababil wiladah, bukan karena melahirkan, tapi kalau nifas itu darahnya keluar setelah melahirkan. Jadi kata kuncinya adalah melahirkan atau tidak. Kedua-duanya darah yang keluar dari organ seorang wanita. Yang membedakan adalah kalau haid bukan karena prosesi melahirkan, tetapi kalau nifas karena prosesi melahirkan. Kedua-duanya sama-sama darah yang keluar dari organ seorang wanita. Warnanya sama nggak, Bu? Warnanya sama nggak? Kurang lebih sama ya. Ya warnanya 11-12 gitu ya. Bunda, pertanyaan sebelum lebih lanjut. Kalau darah yang keluar tetapi ketika proses melahirkan, bukan setelahnya, ketika proses melahirkan, ada darah atau tidak? Ada. Darah nifas atau tidak? Tandanya melahirkan itu biasanya ada Ribun? Udah tahu. Bapaknya udah tahu. Buat tahu itu sana ini. Oke, ketika akan melahirkan satu, kalau orang-orang kata pecah ketuban, air ketuban. Oke. Sebelumnya air ketuban itu biasanya ada tanda-tanda. Sebelum melahirkan ada tanda-tanda. Apa tandanya? Sebelum ketuban tandanya apa, Bu? Ada yang mengeluarkan darah. Ibu-ibu, ada yang mengeluarkan darah? Semua ya. Nah, ada yang mengeluarkan darah. Ada yang tidak. Oke, ada yang mengeluarkan darah, Bunda ya. Terus rentang waktu darahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Flag. Oke, flag. Terus rentang waktu antara flag sama ketuban? Ya kira-kira ada yang setelah flag kemudian air ketuban keluar, air langsung. Oh enggak, ini Abi bertanya karena kita cowok benar-benar nggak tahu, dan saya akan punya tanggung jawab menyampaikan ilmu sebatas pengetahuan saya kepada ibunda yang lain, begitu. Jadi saya belajar dari ibu senior ini. Anak yang pakai wakil. Pertama flag itu, Bu ya. Flag.
setelah flek kemudian buka. Buka itu berarti ketuban. Nah, belum. Sakit dulu. Belum. Oke. Flek dulu atau sakit dulu? Oh. Sakit dulu atau flek dulu? Memang wanita itu sulit difahami. Ada yang sakit dulu, ada yang flek dulu. Oke. Kalau sakit mungkin ada tanda ya. Beda-beda ya. Sakit dulu, setelah sakit flek. Oke. Setelah flek oke. Ketika buka tuh sakit enggak? Sakit, kemudian flek, kemudian bukaan. Oke. Kalau seumpama sebagian mengatakan beb tidak sakit, tapi langsung flek. Setelah flek kemudian bukaan, buka 1, 2, 3. Oke. Sampai berapa bukaannya Bu? 10. Setelah buka 10, loh, air ketubannya di mana? Sudah pecah. Kapan? Ya, Ketika bukaan itu ada yang keluar, ada yang tidak. Oke, jarak antara flek dengan bukaan berapa? Berapa? 3 hari atau 3 jam? Seharian. Kalau anak pertama? kalau lancar ya langsung, Beb. Saya ini lancar, saya pasang langsung. Nggak mesti ya. Nggak mesti. Dikit terus piye nulisnya. Oke, minimal disimpulkan ya bahwa ada yang dengan sakit kemudian flek, ada yang tidak sakit tapi kemudian langsung flek. Flek itu bukan nifas. Ingin Habib sampaikan, flek itu berarti bukan nifas. Bu, ketika bukan nifas berarti panjenengan masih punya kewajiban sholat. Ya. Enggak sholat. Ribon? Ya enggak sholat kan. Keluar darah itu enggak sholat. Ayo pelaksanaan ke rumah sakit bisa sholat. Enggak sholat. Yang sini harus sholat katanya. Tuh, kalau yang menyebabkan kita tidak sholat, tidak puasa adalah haid dan nifas. Ya ini saya enggak ngerti keluar darah itu enggak sholat itu. Rasanya baru sekarang. Berartinya baru sekarang. Iya. Saat itu ibu mengira itu nifas. Iya. Jadi kerumitan kalian tidak menghasilkan apapun saat itu. Iya. Ya, itu belum nifas Bunda. Iya enggak boleh sholatnya sholat. Itu bukan nifas. Nifas itu kalimatnya akiban wiladah, setelah lahiran. Maka kalau ibu flek dulu ya itu darah tapi bukan nifas, juga bukan haid. Maka masih punya kewajiban sholat dan puasa. Kemudian bukaan, dalam proses bukaan 1, 2, 3, kemudian air ketubannya turun, begitu Bu ya. Dan air ketuban kan juga bukan haid, bukan nifas, berarti masih punya kewajiban sholat. Nah Ibu, kalau pas bukaan sholat apa enggak? Bukan haid, bukan nifas. Bukan haid, bukan nifas. Dan bukaan juga belum haid dan bukan nifas. Ibu masih punya kewajiban sholat. Tapi waktu itu kan di rumah sakit jadi kamar Sama merasakan sakitnya. ya, Jadi tidak sholat. enggak sholat. Jadi tidak sholat. Jadi tidak sholat. Kami sudah
dari sahur itu dari sahur. Mangkanin rokok kowe itu. Coba dulu tapi. Oh. Ya, oke. Tapi saya informasikan bahwa itu bukan haid dan bukan. Oke, yang masa lalu biarlah berlalu. Wong belum tahu lah, tenang. Nanti kalau panjenengan hamil lagi, ingat. Ya udah bisa. Misalkan kan sudah tenaganya nggak kuat, itu kan berarti dibayar belakangnya. Iya, dikodok. Iya, kan tadi kuat tenaganya sudah. Oke, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, terlalu lemah, sakit dan lain sebagainya, monggo. Tapi ya nanti dikok. Oke, Bunda, darah yang keluar setelah melahirkan itu adalah nifas. Yang belum melahirkan bukan nifas. Air ketuban juga bukan. Kemudian ketika proses jabang bayi keluar itu juga bukan nifas. Itu bukan nifas. Segala yang keluar dalam proses melahirkan itu bukan nifas. Bukan nifas itu akibat wiladah. Ketika proses melahirkan benar-benar selesai, keluar jabang bayinya, keluar apa namanya? Hari-harinya beres selesai, dijahit, baru setelah itu nifas. Dan sepengetahuan ibu selama ini bagaimana? Yang ibu pahami selama ini bagaimana? Berikut ibu, seperti tadi Melahirkan, terus mengeluarkan itu dianggap nifas. belum. Kalau setelah melahirkan beres. Tapi dalam proses bukan ya. Ketika proses muqaddimah awal akan melahirkan sampai proses melahirkan itu belum nifas. Setelah benar-benar proses itu selesai, barulah darah berikutnya adalah nifas. Sampai sini jelas? Bu, kalau ibu melahirkan cepat atau lama? Yang cepat ada yang lama. Cepet-cepetan apa? Ya, cepet-cepetan, Beb. Keluar sendiri itu. Kalau sudah 2-3 gitu. Oh, ada. Kalau dulu nggak seperti di TV-TV kalau melahirkan itu. TV-TV kan katanya heboh sekali. Itu sandiwara. Itu sandiwara. Berarti menyesatkan. Ya mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi kan tiap sinetron pasti begitu. Oke, lanjut. Oke, haid nifas ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Kemudian wal istihadhah. Yang ketiga istihadhah. Apa istihadhah? Istihadhah juga ternyata sama. Ad-damul khariju. Ya sama ini darah yang keluar, tetapi ghairal haid wa ghairal wiladah. Istihadhah itu darah yang bukan haid, nomor satu, dan bukan nifas. Bukan haid, bukan nifas berarti istihadhah. Nomor 3. Agak bingung? Bingung? Saya aja agak bingung. Kita belajar taharah tentang najis, tentang air, tentang wudu itu mudah melakukan identifikasi. Tetapi ngurusi haid dan nifas itu identifikasinya beda. Memang begitu. Sampai fikih. Lanjut ya. Oke, Bu, lanjut Bu ya.
Kemudian wa aqallul haid, ini penting lagi. Sudah ya, saya hapus ya. Aqallul haid. Saya hapus. Aqallul haid. Penting Ibu. Nomor 1 al-haid. Aqallul haid yaumun wa lailah. Yaum wa lailah. Haid itu minimal yaum wa lailah, sehari semalam, atau istilahnya Bu 24 jam. Berapa ini Bu? Ini 2 ini 24. Betul. Haid itu minimal yaum wa lailah 24 jam. Haid paling cepat perempuan mengalami haid paling cepat sehari semalam 24 jam. Yang di sini ada yang 24 jam haidnya cuma 1 hari? Nggak ada. Oke. Wa aktsaru 15 yaum wa ghalibu 6 aw 7. Bu, biasanya kebanyakan ya antara 6 atau 7 hari, maksimalnya 15 hari. Saya ulangi ya. Kalau seorang perempuan mengalami haid paling cepat 1 hari 1 malam 24 jam. Biasanya 6 atau 7 hari, maksimal 15 hari. Paling lama 15 hari. Sampai di sini Ibu, sehari 6, 7 atau 15. Ibu, rentang siklusnya di mana? 6-7-an? 6-7-an, rata-rata 6-7. 8-9 boleh. 4-5 ada, yang 4 hari selesai ada? 5 hari. Hari boleh. 6-7 hari biasa. 8-9 bisa ada. Maksimal 15 hari. Paling cepat sehari semalam, biasanya 6 hari 7 hari. Maksimal kalau ada 15 hari paling banyak, nggak boleh lebih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ini ya kebanyakan tengah-tengah. Ketika saya misalnya kondisi capek, kemudian keluar kayak flek itu. Ketika dulu saya pernah konsultasi ke dokter kandungan itu karena saya kan operasi 3 kali ya. Jadi itu efek seumur hidup yang akan saya rasakan kalau saya capek itu. Efek dari operasi? Iya, efeknya ke situ dan ke tulang belakang kan memang. Nah itu yang kemungkinan tidak akan hilang kalau saya capek, akan keluar flek. Jadi kayaknya 6-7 hari normal. Setelah operasi ada perubahan menjadi keluar flek pada hari berapa? Enggak tentu. Jadi saya kondisi capek aja, nggak amat sama capek terus keluar flek. Tapi masih di dalam rentang waktu 15 hari. Masih di 15 hari. Iya. Itu gimana? Tapi kalau siklus normalnya ya 6-7 hari sudah Ini selesai. masalah. Oke. Satu, karena ada faktor pernah operasi, ya. Yang seperti itu juga terjadi karena ada faktor penggunaan alat kontrasepsi. Jadi hal eksternal yang kemudian berpengaruh pada internal diri kita. Maka yang normal, yang dari Allah Ta'ala itu yang terbaik dan tidak tergantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena operasi kemudian karena lelah atau capek. Ini capek fisik atau capek hati? Capek fisik. Bosan deh.
Ya kode keras dulu lebih penting. Oke. Ini agak repot. Karena sudah punya siklus 6-7 hari gitu loh. Karena sudah punya siklus 6-7 hari, maka normalnya dia akan tetap di 6-7 hari. Andai kata ada mundur, mungkin sehari 2 hari lah maksimal. Tapi karena katakan pernah operasi dan ada faktor eksternal, maka kemudian setelah 6-7, setelah itu ada flag yang nggak tahu dia masuk head atau tidak. Oke, ini agak sulit, tapi coba dibahas. Oke, Bu, sehari semalam paling cepat. Biasanya 6-7 hari, maksimal 15 hari. Teori, ngomong teori nih ya. Teorinya bahwa ketika Beb punya siklus 7 hari doang, oke, selesai. Kemudian setelah itu kok ternyata Beb 8-7 saya anggap selesai, saya mandi janabah. Kemudian hari berikutnya saya 1-2-3 keluar flag lagi. Kalau menurut teori ini maka yaitu masih head. Itu adalah masih itu masih ya. Tapi kan nge-flag doang. Kan nge-flag doang. Tapi masih di bawah 15 itu berarti termasuk masih head. Hitungannya memang head karena di bawah 15 hari. Dia nggak dianggap istihadah. Tinggal permasalahannya Bu, kalau itu dianggap head Bu dianggap head. Maksud berarti tidak sholat lagi? Lebih 15 ya. Masuk sholat kan ada yang nggak sehat itu badan yang sholat. Lebih 15. Dulu justru 3. Jadi tak bukakan literatur yang lain ya. Tapi buka kembali literatur yang lain. Ini memperkuat dan memperkaya. Al-Yaqutun Nafis, syarah Yaqutun Nafis. Coba. Wal istinja tayamum, kemudian Ta'rif khutbah, taharah najasa, wasailu taharah, nadhara babul wudu, wajibul wudu, al-ghusl furudul wudu, syurut sunan makruh najasa, ma'yahrum alal junub, aksamun najasa. Babul haid, halaman 167. Oke Bunda, tek. Aqallul haidi yawm wa laylah wa ghalibu sittun aw sab' wa aktharuhu 15 yawm. Ini kalimatnya ya, aqallul haidi yawm wa laylah. Haid minimal itu 24 jam sehari semalam, bahwa 24 sa'at, 24 jam. Ma'attisalid damil mu'tad. 24 jam bagaimana Bib? Ya bihaits la wad'a al-gutnah wa nawal atalawathat. Berarti selama 1 hari 1 malam itu, andai kata darah itu terus keluar dalam sehari semalam 24 jam, darahnya keluar terus. Kan ada yang begitu ya. Ada yang hendak keluar terus, Bib, tapi terbagi dalam rentang waktu 6 sampai 7. Yang keluar 24 jam itu bihaitsu, andai kata lawu di'atil khudnah,
andai kata diberikan pembalut, maka pembalut itu ada bercak-bercak flek, maka itu 24 jam adalah haid. Kemudian wa ghalibu sittun aw sab'un, biasanya 6 atau 7, wa aktsaruhu maksimal 15 kali. Kok begitu doang? Bihaitsu law jama'a kulluhu la balagha wa la ilaha. Ini juga nggak menyebutkan. Cari. As-safra wal qadr haidun fil asl. As-sufra wal qadra haidun fil asl. Jadi bercak flek itu juga bagian dari haid. Ya salah. Ya Allah. Ini kenapa? Oke. Lanjut dulu ya. Wes. Ini stuck. Al-haid yang mulailah 6-7 biasanya 15 hari maksimal kalau haid. Kalau nifas nomor 2, an-nifas aqallu nifasi majjah. Majjah itu apa ya? 1 kali keluar. Kalau haid sehari semalam keluar, entah itu keluarnya banyak atau entarnya flek sepanjang hari. Sepanjang hari itu kecil sedikit ngeflek, tapi sehari semalam kemudian selesai bersih, maka bisa jadi haid. Kalau nifas itu selesai prosesi persalinan, selesai semuanya, kemudian keluar majjah. Majjah itu kalau orang wudhu itu dikemu kemudian itu majjah. Apa coba? Oh, berkumur. Kalau kita berkumur, kemudian yang kita kumur itu, yang di mulut kita kumur, yang kita keluarkan itu loh. Ya, semburan itu bahasa Arabnya majjah. Nifas itu minimal 1 kali semburan, keluar sekali tok, wis keluar gitu tok, selesai, kemudian langsung bersih, gak ada apa. Ada yang begitu nggak? Nggak ada. Ghalibu biasanya kebanyakan mana tadi? Dan biasanya wa aktsaru sittuna yauman, ghalibu 40 yauman. Biasanya antara 40 harian. Kebiasaan 40 harian Bu ya, 40 harian. Ini 40 betul ya? Ya maksimal 60 hari. Bu ini majjah atau bahasanya di sini majjah itu ya 1 kali keluar. Atau
Lahbah. Lahbatan lahbah. Oke. Ketika persalinan selesai beres, maka adalah yang keluar adalah nifas. Nifas itu bisa lahbah, majah, ya keluar sedikit. Apa ya? Pure gitu coba. Selesai. Terus bersih. Tapi biasanya ya 40 harian. Sebulan lebih, 30 ke atas, 30-an. Berapa Bu? Ibu 36 hari. 36 hari. Kalau coba 40 hari ada. Maksimal Bu 60 hari 2 bulan. 60 hari maksimal. Oke. Sampai sini jelas? Saya lanjutkan lagi ya. Bu. Akal ini yang penting. Sambungannya ini. Ini yang penting. Aqallit tuhur bainal haidhatain. Aqallut tuhur bainal haid. Bulan ini bulan apa? Rajab. Kemudian bulan selanjutnya Sya'ban. Bulan Rajab ibu nanti haid, bulan Sya'ban nanti haid. Rentang waktu antara akhir haid di bulan Rajab dengan awal haid di bulan Sya'ban itu paling sedikit 15 hari. 15 hari. Aqallu tuhri bainal haidhatain 15 hari, boleh lebih. Minimal 15 hari, tapi boleh lebih dari 15 hari terserah. Tapi minimal 15 hari. Tapi maksudnya bagaimana sih contoh ini? Bu, dalam sebulan katakanlah ini ya, dalam sebulan ini 30 hari. Kemudian ibu haidnya 7 hari, maka sisanya berapa? 23. Ibu punya hari suci 23, padahal minimal suci itu 15 hari. Tapi ibu di sini berapa? 23. Maka enggak apa-apa. Sucinya lebih dari 15. Yang masalah bagaimana, Beb? Yang masalah di sini. Beb, sebulan katakanlah 30 hari. Kalau Hijriah enggak 29, kadang 30 jarang. Dalam sebulan 30 hari. Kemudian saya haid 15 hari. Saya haid 15 hari. Maka hari yang tersisa hari suci saya 15. Maka jadi masalah ketika sudah 15 hari Beb, kemudian kok keluar bercak-bercak lagi. Kenapa? Karena suci itu 15 hari minimal. Minimal panjenengan suci itu 15 hari. Maka maksimal Anda haid itu 15 hari. Setengah bulan tidak sembahyang, setengah bulan kudu sembahyang. Kalau haidnya lebih sedikit 7 hari, nggak apa-apa. Kenapa? Karena hari sucinya lebih banyak, sehingga sholat dan ibadah Anda lebih banyak. Maka jangan dibalik. Saya haid 23 hari, sucinya 7 hari. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dikatakan bahwa minimal suci dalam sebulan 15 hari. Kenapa? Untuk jaga-jaga kain aja ada haidnya sampai 15 hari. Begitu pula maksimal haid kudu 15 hari. Enggak boleh lebih. Kenapa? Karena kalau lebih berarti harinya kurang. Padahal 15 hari suci. Oke, ini siklus ya, siklus. Ini siklus maksimal. Maksimal haid 15 hari, minimal haid
minimal suci 15 30 hari gitu ya, 30 hari. Maka kemudian dibagi 2, dapatnya 15 hari untuk maksimal haid, dan 15 hari minimal suci. Ini harus apa? Maksimal haid 15, minimal suci 15. Totalnya 30 hari. Jadi seapes-apesnya panjenengan pangapunten. Seapes-apesnya itu dalam sebulan itu separuh untuk ibadah, separuh lagi. Kalau ini berlaku sepanjang umur, ibu 60 tahun, 30 tahun gak sembahyang, 30 tahun sembahyang. Diskon itu. Oke, kira-kira begitu ya. Ini rumus yang kudu dipahami. Ada pertanyaan? Sudah jelas apa? Tidak ada kasus-kasus lagi? Enggak, saya penasaran sama Anda. Jawabannya apa ini? Yakhruju damu fa innahu yakhruju min farjil mar'ah la ala sabil as-sihah la bal li 'illatin wa ma yakhruju fi ghairi ayyamil haid wan nifas kan yakun aqal min yawm wa lailah aw mujawaz 15. Syuf, kalau menurut di sini ya, bahwa darah haid itu yang keluar di antara hari pertama sampai hari ke-10 sampai hari ke-15. Maka selama siklusnya 7 dan 6 kemudian ada perubahan. Setelah 7 dan 6 kok keluar lagi di hari ke-10, keluar lagi di hari ke-13, maka selama belum 15 dia masih haid. Dia masih haid. Kenapa? Karena istihadah itu setelah keluar dari 15. Mujawis dan 15. Kalau sudah lebih dari 15 hari, baru yang di atas 15 hari itu tidak dianggap haid dan dia harus normal beribadah. Kembali kemari berarti ya. Jangan sampai dalam sebulan itu kok ibadahnya kurang dari 15 hari. Syuf, amal ini yang nifas ya. Amal khariju ma'al waladi aw qablahu fala yusamma nifasan. Adapun darah yang keluar sebelum anak dilahirkan, aw ma'al walad, atau ketika anak itu keluar, fala yusamma nifas, maka itu tidak disebut dengan nifas. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Wa yas'alunaka, dan mereka kaum muslimin bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad 'anil mahid, al-murad ad-damul haid. Mereka para sahabat umat Islam bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka itu adalah penghalang. Kalimatnya itu adalah penghalang. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkan istrimu ketika dalam kondisi haid. Penghalang ya, ketika perempuan datang bulan, ketika perempuan haid, maka itu penghalang. Penghalang bagi laki-laki dan penghalang bagi perempuan. Perempuan nggak boleh mendatangi suaminya
Suami juga tidak boleh mendatangi istrinya ketika dalam kondisi haid. Mendatangi dalam tanda kutip, dalam tanda kutip. Satu. Kemudian wal mar'atu hina ta'tiha al-'adah yataghayyar mizajuha. Syuf, ini disampaikan sini ya. Dan seorang perempuan ketika datang siklus haidnya yataghayyar mizajuha, yataghayyar, moodnya tuh berubah-ubah. Bukan kata saya, kata kita. Ketika haid datang tuh moodnya berubah-ubah. Oh, senggol bacok, senggol didik ngamuk. Wa ba'duhunna yamradna, sebagian dari mereka merasa greges dan sakit. Wa ba'duhunna tadhiku akhlaquhunna, sebagian dari mereka kalau sudah haid itu akhlaknya menjadi akhlak yang tidak baik, kejam, pemarah. Waqat asyuru ba'duhunna bittaqayyub, dan ada sebagian dari perempuan ketika haid dia apa ya? Munak-munak dong. Mual gitu ya. Kalau haid itu ketemu bojo rasanya mual. Jadi kita memang harus bersabar menghadapi mereka. Ini pulang kerja capek-capek, nggak tahu diceladu. Iya. Syuf, wa hadza kulluhu yadullu ala dha'bil mar'ah, dan ini semua memberikan kita informasi bahwa ada kelemahan dari kaum perempuan. Itu sebabnya wa min madahir asbab tafdhilu rajul ala mar'ah. Itulah yang menyebabkan kenapa Allah Ta'ala melebihkan laki-laki dari kaum perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu jadi pemimpin bagi kaum perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan itu tadi moodnya berubah-ubah. Lagi senang ya senang, lagi haid peleroan, salah titik ngomelin cowok. Itu sebabnya qadhi nggak boleh perempuan ya. Qadhi itu laki-laki, hakim itu laki-laki, nggak boleh ada hakim perempuan, nggak boleh ada qadhi perempuan. Maka kalau ente pergi ke pengadilan hakimnya perempuan, habis deh. Habis deh. Kalau qadhinya perempuan, habis deh. Kenapa? Itu tadi ada hal-hal yang ya mereka lebih terbawa suasana jiwanya itu. Wa man kabara fasawa bainahuma faqad akhta wal farqu kabir min hadha takwin alladhi yusammunahu fisiologia. Secara fisik memang beda. Wal haid lughat as-saylan ila salam wa ta'rifan wa qad ubtuli Allah bi banati Adam kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Aisyah fil hajj liman mana'a al-hayd fa tawadda amrun kataba Allah ala banati Adam. Wala tanjusul mar'atu ayyam haidha. Ajib apa ini? Wala tanjusul mar'atu ayyam haidha. Dan perempuan itu, badan tubuh perempuan itu tidak najis ketika dia haid. Jadi jangan dikira kalau saya sedang haid, jangan sentuh aku najis. Ad-damul kharij, darah yang keluar, yang ada di pembalut itu najis. Tetapi badan perempuan, fisiknya lainnya normal. Loh, kenapa disebutkan khilafan lima ta'taqiduhus sabiqun? Ini
adalah yang menjadikan pembeda syariat Islam dengan orang-orang zaman dahulu. Karena ketika perempuannya haid, kotor, najis, maka tidak tinggal di satu rumah, tapi diletakkan di rumah lain, ya, diisolasi, ditempatkan di ruang lain. Saya kira ini juga berlaku di India kalau nggak salah. Ketika film Sakrukan atau film apa itu? Ketika sang istri haid, maka dikeluarkan dari rumah, dia tinggal sendiri di pinggiran. Apa itu ya? Film di India. Padman. Pad itu artinya pembalut, man itu laki-laki. Jadi ceritanya seorang laki-laki yang melihat bahwa tradisi budaya turun menurun dari buyut-buyut mereka. Perempuan kalau haid keluar dari rumah, tidak boleh berada di dalam rumah, tidak boleh makan bersama, tidak boleh melakukan aktivitas bersama keluarga di luar rumah. Kenapa? Karena dia membawa darah yang najis itu dikeluarkan. Bu, sebelum ada film India, di kitab sudah ada. Hatta anna Aisyah, syuf ini bu, hatta anna Aisyah radhiyallahu ta'ala lama qala laha Rasulullah nawilnil khumrah minal masjid qalat inni haidun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haidhataka laysat fi yadika. Syuf, ini terjadi zaman Ummul Mukminin Aisyah ya. Rasulullah perintahkan Aisyah, wahai Aisyah, nawilnil khumrah, wahai Aisyah, ambilkan kain penutup yang ada di masjid. Qalat inni haid. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang haid. Faqala Rasulullah mengatakan, sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Ada pemahaman bahwa ketika haid jangan ngapa-ngapain, nggak boleh ini itu, nggak boleh bergaul, nggak boleh bantu suaminya, nggak boleh nggak. Dalam Islam, la tanjusul mar'atu bi ayyami haidha. Seorang perempuan itu tidak lantas serta-merta seluruh badannya jadi najis gara-gara dia sedang haid. Syuf, faqad kanat qabla al-Islam la ya'kuluna mal haid. Karena dulu sebelum Islam datang, mereka tidak mau makan dengan perempuan yang sedang haid, wala yujalisunaha, dan tidak duduk bareng, tidak bersama dengan yang haid. Itu tadi diasingkan, dikucilkan, diisolasi. Maka ketika Islam datang, haidnya najis, tetapi seorang perempuan punya hak, wan nisa'u a'rafu bil haid min ar-rijal. Kalimat penutupnya, wan nisa'u, kaum perempuan itu a'raf bil haid, lebih ngerti, lebih paham tentang haid min ar-rijal daripada laki-laki. Maka kalau saya hari ini terbata-bata, saya perempuannya lebih ngerti. Perempuannya ngerti. Minimal Bu, 6-7 hari masih haid. Kalau selanjutnya flek-flek dalam kitab ya dihitung haid sampai batas 15. Maksimal 15. Setelah 15 maka nggak boleh dilanjuti. Karena di sini hitungannya 30 hari, 15 hari maksimal untuk haid, dan 15 hari kedua batas 15 minimal untuk suci. Kenapa? Sehingga dalam 1 bulan itu 50-50, separuh untuk haid, separuh untuk ibadah. Jangan sampai kurang dari 15 ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.